ya sedikit keraguan, kok di Katolik, nanti kamu gimana ibadahnya, nanti kamu gimana, sedangkan kamu itu seorang muslim, kayak gitu. Nah, tapi hal yang menguatkan saya adalah izin ke orang tua saya ingin melanjutkan PPG di Surabaya, tempatnya di Universitas Katolik, dan itu saya nggak bisa milih. Hai the people, selamat datang di Edu Talk by FKIP UKWMS. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi ya, yaitu siapa? Boleh diperkenalkan dulu? Oke, nama saya Ahmad Munaam Abror, bisa dipanggil Aam. Saya merupakan mahasiswa PPG dari jurusan Matematika, yang sebelumnya saya kuliah di IAIN Kediri atau sekarang udah jadi UIN Syekh Fasil Kediri. Wih, oke. Nah, sudah sedikit dapat bocoran ya, kita kedatangan tamu istimewa dari PPG. Jadi hari ini kita akan bahas tentang PPG, yaitu pendidikan profesi guru. Nah, tapi kita tidak hanya bahas soal programnya saja. Kita bakal kupas juga tentang sisi menariknya. Sisi menariknya apa sih yang menarik? Yaitu bagaimana toleransi dan kebinekaan hadir nyata di UKWMS, kampus Katolik yang justru jadi tempat belajar banyak calon guru dari berbagai macam agama ya, termasuk yang mayoritas Muslim. Nah, keren banget kan? Nih, apalagi bintang tamunya adalah Mas Aam yang bahkan sebelumnya berkuliah di mana? Di Universitas Islam Negeri, di UIN. Universitas Islam Negeri, terus lanjut PPG di Universitas Katolik. Menarik banget ya ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Mas Aam ya. Oke, relax ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik pertama dulu nih. Apa itu PPG dan keraguan lanjut di Universitas Katolik? Langsung berat ya. Iya, langsung berat sekali. Mungkin pertanyaan dulu gini aja. Sebenarnya apa sih PPG, bisa dijelaskan dulu nggak ke teman-teman? Oke, jadi sepemahaman saya, PPG itu merupakan satu program dari Kemendikbudrismen atau Kementerian Pendidikan Menengah dan juga Dasar, yang mana suatu program itu dibuat untuk memberikan fasilitas pelatihan kepada calon guru menjadi guru profesional, mampu mendidik yang lebih baik lagi, menjadi teladan, inspirasi bagi para generasi penerus bangsa. Nah, tentunya PPG itu juga bukan hanya lulusan sarjana pendidikan, tapi juga diperbolehkan untuk yang non kependidikan yang terpanggil hatinya untuk menjadi seorang guru. Oh, berarti bisa di luar pendidikan juga bisa masuk. Bisa. Nah, itu nanti dalam karir guru itu pengaruhnya apa sih pentingnya PPG? Karena kan S1 pendidikan yang lulus kan bisa jadi guru. Lalu buat apa sih kita ambil PPG gitu? Oke, jadi pentingnya ikut PPG kalau misalkan kita spesifik ingin jadi guru itu karena bagaimanapun ilmu pendidikan itu sangat penting, apalagi sebagai seorang calon guru kita memerlukan bagaimana cara mengajar peserta didik, metodenya bagaimana, itu akan lebih dipelajari lebih dalam di PPG. Nah, karena kalau di sarjana atau S1 itu kita bisa ke manapun nih, misalkan di pendidikan pun nggak harus jadi guru, tapi kalau sudah ke PPG itu sudah spesifik menjadi guru, dan salah satu keuntungannya adalah mendapatkan sertifikat pendidik dan juga memberikan peluang besar untuk menjadi P3K. Oh, P3K yang di CPNS itu ya? Oh, wow, berarti lebih kayak membuka peluang lebih di P3K CPNS seperti itu. Baik, wah keren-keren. Nah, sekarang nih kan tadi Mas Aam sudah sedikit bercerita ya kalau dulu dari Universitas Islam ya. Nah, kemudian nih kan masuk PPG itu kan nggak milih kampus ya. Jadi mendaftar PPG, tes, lolos, kemudian habis itu pengumuman LPTK. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau gelombang sebelum saya itu kita bisa milih kampusnya di mana. Cuma kalau gelombang 2 tahun 2024 ini kita hanya bisa memilih preferensi tempat pendidikan. Waktu itu saya milihnya di Surabaya dan nggak bakalan expect banget kalau ternyata dapatnya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya gitu. Karena memang saya itu dari TK sampai saya kuliah di perguruan tinggi itu selalu
ditempatkan di lembaga pendidikan yang Islam. Waduh. Di madrasah terus saya. Waduh. Ternyata pas PPG kok dapatnya Katolik gitu. Berarti ada keraguan dong? Iya, ada keraguan, ada overthinking, kayak saya bedanya gimana, kemudian nanti di sana bisa beradaptasi atau tidak ya, jangan-jangan saya nanti dikucilkan atau gimana gitu kan, juga mendapatkan banyak keraguan gitulah. Berarti ada kegalauan ya? Ada kegalauan di awalnya itu ketika membuka, ternyata dapatnya LPTK-nya di Univ Katolik gitu. Berarti memang PPG itu untuk univnya di beberapa gelombang bisa beda aturannya ya? Bisa beda aturannya. Oke, bisa milih sendiri, tapi yang ini kebetulan yang milih tempatnya aja. Dan dapat yang Katolik, ya, yaitu UKWMS. Iya. Terus dari Mas Am sendiri, bagaimana Mas Am menghadapinya? Waktu itu kan galau nih mau masuk ke Universitas Katolik, padahal aku dari kecil sampai besar di yayasan Muslim terus. Nah itu menghadapi itu seperti apa? Kemudian mungkin respon orang-orang sekitar seperti apa gitu? Oke. Karena kebetulan sebelum saya melaksanakan PPG itu saya sempat ngajarnya pun juga di lembaga pendidikan Islam, di madrasah juga, di yayasan pesantren bahkan. Nah, ketika saya bilang mau resign, mau melaksanakan atau melanjutkan PPG itu ada berbagai macam ya sedikit keraguan, kok di Katolik, nanti kamu gimana ibadahnya, nanti kamu gimana, sedangkan kamu itu seorang Muslim, kayak gitu. Nah, tapi hal yang menguatkan saya adalah ketika saya bilang ke orang tua, izin ke orang tua saya ingin melanjutkan PPG di Surabaya, tempatnya di Universitas Katolik, dan itu saya nggak bisa milih. Dan untungnya dari orang tua pun juga memberikan support dan juga mendukung bahwasanya kalau kita niatnya cari ilmu itu nggak harus di lembaga yang seagama, di lembaga manapun bisa, asalkan tujuan awalnya kan memang cari ilmu gitu. Sempet nggak sih kayak aduh jadi galau mau lanjut apa enggak gitu? Sempet sih, ini jadi lanjut apa enggak ya, atau saya daftar di gelombang selanjutnya aja deh gitu. Tapi gimana lagi, udah berjuang dari mulai proses pendaftaran, administrasi, kemudian dari tes substantif, wawancara, dan dari hal panjang itu masa sih nggak saya lanjutkan, ini udah lulus loh, udah keterima, tinggal menjalankan aja gitu. Tapi ya pasti saya selalu meyakini bahwasanya apapun yang dilalui itu pasti ada hikmahnya, ada insight yang ada di dalamnya itu gitu. Apa dong insightnya nih? Kan maksudnya galau nih. Iya. Insightnya apa nih? Masuk seorang Muslim masuk ke Universitas Katolik. Nah itu gimana insightnya? Karena ada perbedaan budaya, perbedaan agama, itu memberikan nilai toleransi yang saya nggak hanya cuma bisa belajar, tapi bisa menerapkan toleransi itu. Kemudian belajar dari teman-teman yang budayanya berbeda, dari daerah yang berbeda, agamanya juga berbeda, itu memberikan suatu hal tersendiri, pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Nah, tadi kan sempat merasa galau, ragu, bahkan takut mau masuk UKWMS ya. Nah, tapi nih setelah masuk, kira-kira kesan apa yang didapat? Apakah ketakutan, keraguan, kegalauan tersebut terjawab atau justru ada jawaban lain gitu? Dari yang awalnya galau, overthinking, tapi setelah dijalani ternyata enjoy banget. Ternyata semua keraguan itu hilang karena di UKWMS itu juga difasilitasi kok ternyata untuk kita beribadah, kemudian berdoa sesuai dengan kepercayaan yang dianut, seperti itu. Dan juga saya jauh lebih mengenal bagaimana nilai toleransi itu sih. Karena memang bagi seorang calon guru itu merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik, dan itu merupakan suatu hal yang tidak akan terulang lagi sepertinya. Memang apa sih yang membuat Mas Am ini belajar toleransi di UKWMS? Maksudnya bisa diceritakan, selain tadi dihargai ya, disediakan tempat ibadah dari orang-orangnya, mungkin dari dosen-dosennya, dari teman-temannya, seperti apa? Oke. Dari dosen-dosennya pun juga tidak mendiskriminasi, ini agama Muslim, ini agama yang non-Muslim, tidak memberikan perbedaan, dan semuanya dilayani dengan baik, mengajarkan tanpa membeda-bedakan ras, agama, budaya. Mereka sangat welcome, mereka sangat terbuka dengan perbedaan itu. Mereka dan juga mereka merangkul semua elemen itu, sehingga kita merasa nyaman dalam belajar, dalam mengembangkan apa yang kita mau kembangkan, seperti itu.
Wah, luar biasa sekali ya. Dan ini fun fact ya bahwa PPG di UKWMS itu justru mungkin mayoritas malah muslim, ya nggak sih? Betul. Iya kan? Mayoritas muslim. Dan di kelas saya, di kelas matematika fisika itu bahkan semuanya muslim. Bahkan semuanya muslim. Ya. Yang dosennya yang itu ya. Betul. Dan juga kami udah terbiasa kalau misalkan di jam-jam sholat duhur, di jam-jam siang itu sambil break, kita sholatnya menghadap ke salib. Malah di ruangan ya, kebetulan kiblatnya ada salib nempel. Betulan gitu. Waktu itu di kelas saya itu kiblatnya menghadap barat, yang merupakan kiblatnya di sini gitu. Ya, salibnya di bagian kiblat barat ya. Terus pas sholat ternyata ada tempelan salib, itu nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Awalnya juga ada yang mau tertawa tapi kok sholat gitu, tapi lama-lama juga terbiasa. Gitu. Karena memang di di UKWMS ini kan setiap ruangan rata-rata ada banyak salibnya ya. Bahkan ada nih teman-teman yang bilang kayaknya kalau misalkan bingung nyari arah kiblatnya mana, cari ada salibnya, padahal di sini nggak harus nggak selalu di kiblat gitu kan. Ada yang salah ya berarti. Ada yang salah. Udah ngikut ini biasanya kiblatnya ngadep salib nih. Ternyata di ruangan itu ternyata kiblatnya bukan di salib, udah salah kiblat berarti. Salah kiblat. Yang lucu banget. Karena justru saking toleransinya ya, malah melihat salib itu sebagai tanda kiblat karena biasanya di sebelah barat. Cuman ternyata hanya di ruangan tertentu aja, beberapa kayak asal ya. Kalau dari kami memang pemasangan seperti itu memang random sih, nggak ada arah kiblat tertentu. Tapi jadi cerita unik ya seperti itu ya. Iya, apalagi satu PPG rata-rata mayoritas muslim gitu. Dan dosen-dosennya juga ada yang muslim juga. Jadi memang meskipun ini universitas Katolik, dosen-dosennya juga bervariasi dari berbagai macam agama ya, dan tidak membeda-bedakan. Wah, luar biasa sekali ya pengalamannya ya, unik ya. Sangat unik. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, PPG di UKWMS itu seperti apa sih? Karena nih, aku dengar-dengar ya, PPG itu kan diatur oleh Kemendikbudristek ya. Memang dengan beberapa modul atau mata kuliah yang penting dan wajib. Seperti wawasan kebangsaan, ada kebinekaan juga, dan juga bela negara. Tapi sepertinya sepengetahuanku ya, nanti kalau salah bisa dikoreksi. Buat yang penonton yang tahu juga boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi setahu saya mata kuliah tersebut boleh diolah atau diproses demikian rupa oleh masing-masing universitas yang memiliki program PPG. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya, Mas Am, kalau di UKWMS sendiri itu ada nggak sih mata kuliah? Pasti ada ya, karena wajib ya. Tapi seperti apa kemasannya? Dikemas seperti apa sih mata kuliah atau modul wawasan kebangsaan, kebinekaan, dan bela negara? Atau mungkin ada yang lain juga? Gitu. Boleh dijelaskan? Jadi setahu saya di PPG UKWMS itu kan sebenarnya ada tiga nih mata kuliah inti, selektif, sama elektif. Mata kuliah inti itu mata kuliah yang memang harus diambil, sedangkan untuk mata kuliah selektif dan elektif itu mata kuliah yang LPTK bisa milih gitu. Dan misalkan di UKWMS tuh ada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang dipilih untuk yang mata kuliah selektif seperti itu. Nah, sedangkan untuk kegiatan kayak wawasan kebinekaan, kemudian ada bela negara, wawasan kebangsaan, itu memang merupakan suatu program yang diwajibkan yang tujuannya untuk melatih dan juga untuk menanamkan nilai nasionalisme, nilai kebangsaan, kemudian juga nilai cinta tanah air, menghargai perbedaan atau toleransi seperti itu. Wow, luar biasa. Iya. Kalau di UKWMS sendiri untuk yang wawasan kebinekaan itu semua mahasiswa diajak berkeliling nih di tempat-tempat ibadah yang ada di Surabaya, mulai dari masjid. Kemarin saya ingat tuh di Masjid Cengho, kemudian ada juga di Pura, kemudian di Kelenteng, dan juga di Katedral. Itu merupakan pertama juga karena memang sebelum-sebelumnya saya selalu mengunjunginya kan di masjid, belum pernah mengunjungi di tempat ibadah lain. Pertama kali mengunjungi Katedral, kemudian Pura, dan juga Kelenteng, itu hal yang sangat bermakna sekali juga, karena dari situ saya mulai bisa mengenal bagaimana sih agama lain itu. Kita lebih bisa menghargai perbedaan, kemudian juga semakin menguatkan keimanan saya juga sebagai seorang muslim. Unik ya? Iya. Belajar agama lain justru menguatkan keimanan pribadi sebagai seorang muslim. Kenapa tuh? Karena bagi saya memang dunia ini itu di setting untuk berbeda, dan perbedaan itu merupakan hal yang istimewa dan harus kita jaga dan kita hormati.
Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi memang pengalaman pertama gara-gara PPG ya, Iya, betul. mengunjungi tempat-tempat ibadah. Terus itu kan wawasan kebinekaan ya. Bineka. Terus yang tadi kebangsaan sama bela negara itu apa? Oke, untuk wawasan kebangsaan sama bela negara itu selama 2 hari, hari Jumat sama hari Sabtu, kegiatannya dilaksanakan di Terawas. Jadi kami memang semua mahasiswa kayak semi barak militer kayaknya. Iya. Oh Iya, iya. sekarang mah di viral barak militer ya. Jadi kami juga mahasiswa PPG itu dikirim di Terawas. Kemudian kami dilatih PBB yang sebelumnya saya tuh PBB itu PBB, baris iya, berbaris ya. peraturan baris berbaris. Oke. PBB, kemudian juga selama 1 malam itu menginap, dan juga kita mengetahui apa namanya ya, kita bisa memahami satu sama lain. Kemudian juga kita dilatih bagaimana disiplin itu, bahkan makan pun selama 5 menit harus habis. Oh ada aturan. Oh Iya. berarti kemasannya seperti itu ya, retret dan rekoleksi Iya, tapi betul. versi barak militer. Iya, betul. Tapi hal yang menariknya adalah dari situ kita bisa menghargai waktu sih. Menghargai waktu, kemudian juga kita terlatih untuk disiplin sesuai dengan misalkan jam sekian kita kumpul di lapangan, harus jam sekian itu. Nah, dan juga kebetulan waktu itu saya ditunjuk sebagai danton atau sebagai komandan peleton di kelompok Wah. saya. Padahal saya tuh sebetulnya kan juga nggak terlalu tinggi, saya tuh pendek gitu. Enggak gitu juga, kayaknya. ya, tapi ya yang namanya pengalaman ya juga ya oke lah, nggak masalah gitu. Tapi dari yang awalnya saya tuh PBB nggak terlalu bisa, akhirnya juga lumayan bisa lah dari situ gitu. Banyak hal-hal menarik. Dan juga ada penampilan juga, ada penampilan di setiap peloton, menampilkan apa namanya, ada yang menampilkan kayak drama, ada yang menampilkan puisi, ada yang menyanyi gitu juga. Gerak dan lagu. Iya. Macam-macam ya. Macam. Berarti kegiatannya macam-macam ya meskipun Macam-macam di dan barak sangat seru militer. sekali. Seru ya, seru Iya. ya. Wah. Iya, Jadi kepo nih, ada nggak Iya. YouTube-nya ya? Semoga ada ya YouTube-nya ya, diupload ya. Atau kita bisa ya follow akun fkip.ukWMS itu biasanya update Atau kegiatan-kegiatan kami ya. Bisa aja kepoin di Instagramnya PPG UKWM. Wih, PPG.UKWMS. Iya. Oke, atau ada titiknya nggak? Ada nggak ya? Ya nanti ditulis di kolom komentar Iya. ya, mungkin ya untuk editor ya, tolong ya ditulis di sini. Ya, oke. Wah, keren banget. Nah, itu salah satu bukan salah satu ya, beberapa kegiatan yang ada di UKWMS, Iya. PPG UKWMS, karena di universitas yang lain bisa kemasannya berbeda ya, seperti itu ya. Ada lagi nggak yang unik selain beberapa kegiatan tadi? Yang unik ada juga itu gelar karya. Oh, gelar karya. Wah. Jadi gelar karya itu merupakan kegiatan akhir setelah setiap kelompok itu melaksanakan proyek kepemimpinan. Jadi proyek kepemimpinan itu kita sebagai mahasiswa PPG dilatih untuk mengabdi di masyarakat, melaksanakan program di masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya di kelompok saya itu saya di TPK. Di TPK itu melaksanakan program laga pintar namanya, laga ular tangga pintar gitu. Jadi di laga pintar atau permainan ular tangga itu memang dikemas supaya kita bisa memberikan pemahaman baru kepada para anak-anak di TPK, cuma dikemas di permainan. Wah, luar Dan biasa. juga kami masukkan apa namanya ada mata kuliah computational thinking. Jadi kita memasukkan bagaimana melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif seperti itu kepada para anak. Dan dipamerkan di acara gelar karya. Oh iya, saya sempat lewat ya waktu di audit itu ya. Jadi saya melihat kayak ada banyak games seru banget, program-program yang keren. Jadi sebagai seorang guru yang profesional itu tidak hanya dilatih untuk mengajar secara baik, tapi juga mendidik dan mengemas pengajarannya supaya lebih mengembangkan skill-skill lain ya. Gitu, keren sekali. Oke, sekarang kita langsung masuk ke segmen berikutnya ya. Ini games time ya. Games time. Siap ya? Jadi ini gamenya simpel banget. Pernah main game This or That nggak? Belum sih, cuma tahu. Wah ini sudah lihat ini kita petik. Ada di kita petik pohonnya dulu di sini agak basah dikit ya, boleh diambil. Oke. Wah, nih kita kasih lihat dulu ke gini. Ini dua-duanya di bawah. Nah, jadi nanti nih sudah saya siapkan kartu. Nanti kita nggak usah semuanya, cuman kartu ini tuh berisi tentang sebuah pilihan. Misalnya
this berikan tugas atau this that bikin ice breaking. Nah, nanti silakan diangkat. Oh, jadi aku tinggal milih aja nih. Ya, milih that. Sambil menyebutkan kata-kata yang dipilih. Siap ya? Aku kocok dulu ya. Oke, kita kocok dulu, langsung pilih. Aku yang ambil. Oke. Siap ya? Siap. Taruh dulu, nanti diangkatin tinggi sambil sebutkan. Kita coba ya. Gini. Siap ya? Iya, siap. Teman beda agama, kerja biasa atau kolaborasi seru? That-nya kolaborasi seru, this-nya kerja biasa, yang mana? Wih, kolaborasi seru, kenapa? Karena saat ini itu bukan saatnya untuk berkompetisi, tapi berkolaborasi bagi saya. Wih. Jadi, apapun kalau dikerjakan secara sendiri itu kita akan bisa, memang melangkahnya lebih cepat. Tapi kalau ingin melangkah lebih jauh, berkolaborasi atau bekerja sama. Luar biasa, sebuah quotes baru ya. Melangkah lebih jauh harus berkolaborasi. Oke, next ya. This. Oh, belum, salah. Baca dulu. Tantangan guru zaman sekarang adalah this, teknologi, atau that, toleransi. 1, 2, 3. Oke, toleransi. Kenapa? Karena sebetulnya teknologi merupakan tantangan juga, tapi hal yang paling penting supaya kita bisa mengendalikan teknologi itu adalah toleransi. Karena bagaimanapun isu-isu toleransi itu merupakan isu yang perlu kita tangani dengan baik supaya tidak hanya pintar secara akademik tapi juga secara non akademik, utamanya dalam hal toleransi. Ini quotes baru ya, mengendalikan teknologi dengan toleransi. Wah, luar biasa nih Mas Aam, quotes-quotesnya. Silahkan diringkas di kolom komentar ya. Boleh, next ya, lagi ya. Oh, ini sudah kebaca. Oke. Guru favorit itu adalah guru yang this, tegas tapi sabar, atau that, santai tapi dekat. That lagi ya. Santai tapi dekat. Kenapa tuh? Karena sebagai calon guru saya lebih memilih seorang guru yang dekat dengan peserta didik, yang memberikan kenyamanan bagi mereka untuk belajar. Karena bagaimanapun kalau siswa itu nyaman dalam belajar, mereka juga akan senang ketika belajar, dan apa yang akan kita sampaikan, materi apa yang kita sampaikan akan mudah masuk. Wah, ini dari game ini sudah kelihatan ya hasil bentukan dari PPG UKWMS. Luar biasa sekali pemikirannya ya. Terakhir ya, nilai guru yang paling penting itu di this, akademik, atau that, kemanusiaan. Wah, full that ya ini ya. Oke. Karena bagi saya memang akademik itu penting, cuma akademik kalau tidak ditopang dengan kemanusiaan itu menjadi kurang begitu bermakna. Jadi memang penting untuk mengembangkan nilai akademik, pengetahuan, tapi yang paling penting adalah mengembangkan nilai tadi, nilai kemanusiaan, berkolaborasi, bekerja sama, toleransi, seperti itu. Karena itulah hal-hal yang akan menjadi bekal bagi peserta didik nantinya ketika selepas dari sekolah dan hidup di masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Ini nih hasil pemikiran-pemikiran bentukan PPG UKWMS nih, sudah kebentuk banget nih. Bagus. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah tiba di segmen terakhir ya, jangan sedih ya. Ini sudah apa nih? Hah? This or that-nya. Sudah selesai. Taruh aja nggak apa-apa, taruh aja. Atau mau dibawa di pamer-pamer. Nah, ini kita mau tutup ya. Sebelum kita tutup, ada beberapa obrolan sifatnya reflektif. Okay. Harus ya refleksi ya. Iya, harus. Ya kan di PPG juga sering ada refleksi ya. Karena memang sebagai seorang guru itu harus selalu berefleksi, mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ya, tadi kan ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah terjawab waktu wawancara kita tadi, podcast kita tadi ya. Tetapi ini ada tambahan pertanyaan ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Aam di UKWMS, apakah Mas Aam merasa nilai-nilai toleransi itu hanya diajarkan di kelas atau benar-benar dihidupi juga dalam keseharian kampus? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Oke. Iya. Jadi nilai-nilai toleransi itu bukan hanya diajarkan sebagai suatu teori aja, cuma memang diterapkan, diimplementasikan di keseharian di kampus di UKWMS.
Contohnya dosen memberikan waktu, misalkan sudah masuk waktunya sholat zuhur, sholat asar, itu diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah bagi yang muslim. Kemudian dalam berdoa pun juga diberikan kebebasan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Jadi memang nilai-nilai toleransi itu tidak hanya diajarkan tapi juga diterapkan dan menjadi nilai-nilai keseharian yang ada di kampus gitu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang nih sebagai seorang guru, calon guru atau mungkin sudah jadi guru ya? Masih calon guru sih. Iya, nggak apa-apa. Kan sudah ngajar juga, ya kan? Nah, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan guru supaya tidak hanya ngajarin toleransi, tetapi juga menghidupinya di kelas, misalnya nanti sebagai guru gitu? Iya. Langkah kecil untuk mengajarkan toleransi bagi saya, yang pertama, seorang guru harus menjadi teladan. Bagaimanapun guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Jadi bagaimanapun hal utama adalah seorang guru harus menerapkan nilai toleransi itu terlebih dahulu sebelum diajarkannya. Kemudian juga hal-hal kecil, misalkan tidak membuli, kemudian memberikan kebebasan berpendapat, kemudian juga misalkan dalam hal toleransi beragama memberikan rasa aman bagi yang minoritas dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus dihidupi sih di kelas. Wah, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir ya. Nih, Mas Aam, setelah mengikuti PPG di UKWMS yang notabene kampus Katolik dan Mas Aam sendiri adalah sebagai seorang muslim, apa perubahan terbesar yang kamu rasakan terutama dalam cara pandang sebagai calon guru? Perubahan yang saya rasakan setelah melaksanakan PPG ini dalam hal toleransi utamanya, sebagai seorang calon guru saya lebih mengenal lebih luas, kemudian juga mendapatkan pengalaman yang sebelumnya saya belum dapatkan, karena memang di lingkungan yang berbeda secara budaya, secara agama, semakin memberikan wawasan luas bagi saya dan juga menjadikan guru yang lebih toleran terhadap berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Karena ketemu langsung dengan orang-orang yang berbeda, kemudian ditemukan dan dipertemukan juga dengan orang-orang dengan culture yang berbeda, dengan agama yang berbeda, seperti itu ya. Ya ini memang di UKWMS ini memang isinya tuh keluarga kita, keluarga UKWMS itu isinya banyak banget ya, dari berbagai macam agama dan juga budaya. Nah ini udah selesai ya, kita sekarang sebelum tutup nih, boleh dong kasih satu kalimat penutup dari Mas Aam untuk ajak teman-teman supaya menjadi lebih semangat untuk menjadi pendidik bangsa. Pertanyaannya bisa dipanggil dengan pertanyaan ya, misalnya menurut Mas Aam, guru seperti apa sih yang dibutuhkan Indonesia hari ini, beserta dengan ajakan untuk para penonton supaya ajakan untuk menjadi pendidik bangsa yang baik, seperti itu. Halo Dewi, jangan ragu untuk menjadi seorang guru, karena peradaban suatu bangsa itu dimulai dari pendidikan, dan menjadi guru itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia, karena dari gurulah merupakan suatu agen-agen penting untuk merubah pendidikan di Indonesia supaya kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ya kayak menyiapkan bibit-bibit agen perubahan ya. Luar biasa emang sebagai seorang guru ya, digugu dan ditiru. Quotes lagi dari Mas Aam hari ini. Silakan ditulis lagi untuk penonton di list ya, quotes-quotesnya hari ini ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak EduTalk pada hari ini ya, sangat seru banget ya. Nah semoga podcast hari ini bisa membuka wawasan para penonton terkait tentang PPG dan juga toleransi di UKWMS ya, mengenal bagaimana PPG ini tidak hanya menyiapkan guru yang profesional saja, tetapi juga menyiapkan calon-calon guru yang penuh toleransi, seperti itu ya, Mas Aam ya. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Ada pesan lagi atau sudah? Sudah. Bagi calon guru Indonesia, semangat. Semangat ya semuanya ya. Jangan lupa menjadi guru tidak hanya guru yang bisa mendidik atau mengajar, tapi juga terbuka, inklusif, dan juga menjunjung tinggi toleransi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Let's talk, share, and be educated. Bye-bye.